واهتدى بهداه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian, saudara-saudara kaum muslimin, para peserta ngaji bareng, daurah bersama membahas kitab Al-Faraid Al-Muyassar dari relawan dan juga pengurus Peduli Muslim yang saya muliakan dan saya hormati. Puji syukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini yang mendung dan hujan ini kita masih dipermudah untuk berkumpul kembali di Masjid Obung Baru. Sudah hafal ayatnya? Ya, tidak apa-apa, sambil jalan ya, sambil jalan. Baik, di situ ada berapa contoh? Ada soal berapa itu? 6, 12 ya, 12 soal. Saya akan coba tanya satu-satu. Baik, soal nomor 1. Oke, monggo, Mas, jenengan. Seorang meninggalkan suami, ayah, dan nenek. Salah tidak apa-apa. Suami dapat pinten? Oke, dapat setengah. Terus? Kenapa suami dapat setengah? Nggak ada keturunan mayit. Baik. Kemudian? Seperenamnya dihapus, dapat sisa, okay. Terus nenek dapat buatan? Dapat, karena ibunya mayit tidak ada, ibunya mayit tidak ada, berarti nenek dapat 1/6, nenek 1/6, suami setengah karena nggak ada anak, ya nenek juga 1/6 sebagai ganti ibu, kemudian ayah dapat asobah. Aslul masalahnya udah disebutkan di situ 6 ya. 6. Jadi suami dapat setengah, sahamnya jadi 3, suami 3, nenek 1, ayah 2. Nomor kali, Mbak. Monggo sik. Oh, monggo, Pak Didik, monggo, masyaallah. Nggih, suami, anak perempuan dan anak laki-laki. Monggo Pak Didik. Nggih, 1/4. Kenapa 1/4? Ada anak 2. Terus? Yakin? Yakin? Nggih. Naras. Tapi anak laki-laki ketika ketemu dengan anak perempuan, mereka jadinya barengan. Sanes. Asobah, Pak. Nggih. 2/3 kalau anak perempuannya 2. Anak perempuannya 2, nggak ada anak laki-laki, dapat 2/3. Nah, tapi kalau anak perempuan nih ketemu anak laki-laki, mereka jadi ngambil sisa harta bebarengan, alias asobah bil ghair. Asobah bil ghair namanya. Jadi suami dapat 1/4, anak perempuan plus anak laki-laki, asobah bil ghair. Alias mereka berdua ngambil sisanya. Cuma nanti anak laki-lakinya dapat 2 kali lipat anak perempuan. Ngeten. Nggih. Jadi itu nanti ada hitungan lanjutan namanya ditashih ya, namanya langsung bisa. Jadi nanti anak perempuannya 1, karena kan sahamnya jadi 3 nggih. Jadi kan suami 1/4 ya, 1/4 dari 4 adalah 1, sisanya 3 untuk anak perempuan dan anak laki-laki langsung bisa dibagi. Anak perempuan 1, laki-lakinya sahamnya 2. Nggih, ngaten. Moga Ustaz Gunarto milih. Nggih, moga. Nggih. Jana soba. Nggih, masyaallah. Barakallahu fiikum.
Selanjutnya dal. Monggo Ustaz Jati. Nggih. Zaujah 1/8 karena ada anak. Nggih, Ibnu Ibn Asobah jatnya 1/6. Oke. Zaujah berarti sahamnya 3. 4. Nggih, 4 terus 17. Nggih, Masya Allah. Barakallahu fikum. Mas Rian, monggo Mas Rian. Monggo. Nggih, Ibu, Bapak dan bintu ibnin. Nggih. Nggih, alasannya kenapa dapat 1/6? Orang tuanya siapa? Itu ibu kan orang tuanya mayit memang. Ibu dapat 1/6 alasannya karena ada cabangnya mayit. Ada cabangnya mayit alias anak keturunan mayit, cucu. Nggih, karena ada cucu jadinya ibu dapat 1/6. Nggih. Terus enggak ada, bintu ibn enggak pernah dapat 1/6. 1/6 itu cuma jatahnya ibu atau jatahnya saudara-saudari seibu ketika sendiri. Bintu ibn bisa dapat 1/6 kalau nanti ketemu bintun. Ini enggak ada, ini bintu ibn sendiri dia. Berarti bintun setengah, ya, dapat setengah. Jadi bintu ibn dapat setengah karena dia menggantikan bintun. Bintunnya kan enggak ada. Jadi statusnya dia seperti bintun, anak perempuan langsungnya mayit statusnya. Jadi setengah. Berarti ibu dapat 1/6, ya, bintu ibn dapat setengah, bapaknya dapat sisa asobah. Nggih, dadosnya niki asul mah. Oh iya benar. Nggih, 1/6 plus asobah. Terus, Masya Allah, sudah bisa ngoreksi sekarang. Ya. 1/6 plus asobah. G, karena cabang ahli warisnya perempuan. Walaupun ujung-ujungnya ya nanti ambil sisa gitu. Tapi tahapannya begitu. Dapat 1/6 dulu plus nanti dikasih sisanya. Kecuali kalau cabang ahli warisnya laki-laki, yaitu anak laki-laki ataupun cucu laki-laki, maka nggak dapat asobah tapi 1/6. Kalau nggak ada anak maka dia asobah. Kalau ini 1/6 plus asobah. Jadinya ibu 1/6 dari 6 adalah 1, ya. Kemudian bintu ibnin setengah dari 6 adalah 3, ya. Kemudian ayah dapat 1/6 dari 6 adalah 1 plus asobahnya 1. Walaupun ujung-ujungnya ngambil sisa semua gitu. Baik. Yang wow, monggo Pak. Monggo. Jadah kalih nggih. Sama dengan yang di atas. Yang mana? Jadah dapat pinten, Pak? 1/4. Yakin? Jadah itu 1/6 atau 1/4? Kenapa enggak dapat, Sah? Emang justru karena enggak ada itu? Iya. justru nggak ada itu malah dia dapat. Kalau ada ibu jadah malah nggak dapat. Ya. Saya sepintan 1/6. Dan jadah itu kan pengganti ibu. Cuman jadah itu menggantikan ibu tidak di semua kondisi. Jatahnya cuma 1/6 tok. Kalau ibu kan bisa 1/3 juga, ya kan? 1/3 kadang 1/3 kadang 1/6. Tapi kalau jadah semua kondisi tetap 1/6. Nggak ada jatah dapat 1/3. Jadi
Jaddah di sini dapat 1/6. Kakek dapat sisanya. Sisanya. Berarti sahamnya 1/6 dari 6 adalah jaddah sahamnya 1, sisanya 5 untuk kakek. Nggih. 1/6 terus. Nggih. Monggo di sini ada yang mau nyoba? Monggo. Nggih, sedap ini dulu. Nggih. Masya Allah, terus? Iya. Masya Allah, ya 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Jadi sahamnya berapa? Ibu dapat 1, bintun sahamnya 3, bintu ibnin 1. Masya Allah. Monggo, jadi kan mau jawab tadi? Nanya atau jawab? Sedap. Sahamnya ibu 1/6 dari 6 dapat 1 sahamnya. Bintun setengah dari 6, 3. Gitu. Terus bintu ibnin 1. Ya, rot namanya. Nah, jadi total sahamnya jadi cuma 5. Ya, lebih kecil daripada aslul masalah. Jadi nantinya bukan 1/6, jadi 1/5. Jadi ibu jadi nanti ngitung jatahnya, jadi misalnya jatah warisannya total 300 juta. Ibu jadi nanti 1/5 kali 300 juta. Bintun 3/5 kali 300 juta. Bintu ibnin 1/5 kali 300 juta. Iya, tetap tahapannya untuk menentukan aslul masalahnya tetap harus dilihat dari jatah masing-masingnya dulu. Boten. Kan sudah diambil bintun. Bintun sama bintu ibnin itu sama-sama bintun, cuman bintun itu hubungannya lebih dekat dengan mayit, levelnya lebih tinggi, sehingga yang berhak dapat setengah dia. Nah, bintu ibninnya karena level di bawah maksudnya bukan anak mayitnya langsung, maka dia dapatnya 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Kan syaratnya kalau 2 bintun itu kan dapat 2/3 nggih. 2 bintun atau lebih dapat 2/3. 2/3 maksudnya kalau bintunnya itu satu level, 2/3 itu bagi 2, bagi rata. Nah, ini nggak bisa dibagi rata. Karena bintu ibnin statusnya dia kekerabatannya lebih jauh dari mayit. Beda dengan bintun. Bintun anaknya mayit langsung. Gitu. Jadi bukan. Jadi penyebutnya itu bukan jadi 1/6. Kan aslul masalahnya 6 kan ini. Ini aslul masalahnya, pokok masalahnya jadi dirubah dari total saham yang terkumpul. Sahamnya kan jadi cuma 5. Ya kan? Jadi nantinya 1/5. Ibu jadinya 1/5. Jadi dia dapat jumlah yang lebih besar jadinya. Ya, jadi 1/5, bintun jadi 3/5, kemudian bintu ibnin jadi 1/5 kali. Jadi bukan sisa 1 kemudian dibagi rata lagi, enggak gitu. Tapi langsung jumlah sahamnya itu dijadikan penyebutnya. Ya, sahamnya dijadikan pembilangnya. Gitu. 1/5 kali 300 juta misalnya harta peninggalan mayit. 3/5 kali 300 juta begitu. Nah, ini kasus kalau apa? Kalau sahamnya di total lebih sedikit daripada aslul masalah. Kemarin kan ada kasus juga, sahamnya lebih banyak daripada aslul masalah. Kalau lebih banyak namanya aul kemarin. Ya. Nah, ya. Monggo lanjutnya. Jadi kan mau jawab atau mau tanya tadi? Oh iya, monggo. Nggih, suami setengah. Nggih. Yakin? Nggak ada keturunan? Kalau 1/6 itu malah ada keturunan. Kalau 1/6 itu kalau ada keturunan. Nggih. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kalau punya walad, punya anak, dapat 1/6. Ini enggak ada anak. Berarti lebih gede. 1/3. Terus ayah asobah. Coba
harus jeli nih. Terus gimana itu hitungannya jadi beripun hitungannya? Aslul masalah sudah ditentukan tuh 6. Ya. Karena suami setengah, ibu sepertiga. Ya, penyebutnya angka 2 dengan angka 3, KPK-nya adalah 6. Itu yang dijadikan aslul masalah. Pokok masalahnya 6. Nah, berarti suami setengah. Setengah dari 6, 3. Oke, terus ibu 2. Oke, terus ayah? Nah, coba 1. Berarti ini ibu dapat lebih banyak dong daripada ayah. Terus pripun ini? Apa? Masalah apa ini kemarin namanya? Masalah umariyah. Masalah umariyah. Jadi ibu iya dapat sepertiga, tapi bukan sepertiga dari total aslul masalah, tapi sepertiga dari sisa setelah diambil suami. Sepertiga setelah diambil suami. 1, sepertiga 3 menjadi 1, sisanya berarti 2 gitu. Berarti ayahnya mayit dapat 2 kali lipat dari ibunya mayit, karena kaidahnya lizzakari mithlu hadzil unsayain. Bapaknya jadinya dapat 2, sahamnya 2. Ibu 1, suami 3. Nggih. Lanjutnya. Monggo, sinten ini? Mas Aditya mau nyoba? Monggo. Nggih. Nggih, dapat 1/6. Kenapa 1/6? Nggak ada full waris, harusnya dapat 1/3. Ini kenapa 1/6? Bentar, biar dijawab dulu sendiri. Nah, Ibu, alasannya apa? Ada apa? Ada sekelompok saudara. Ini saudaranya ada 3. Ya, walaupun saudari semua ya. Maksudnya sekelompok saudara itu tidak harus yang laki-laki. Perempuan juga ya. 2 orang atau lebih menjadikan ibu jatahnya jadi berkurang. Harusnya bisa jatah maksimal 1/3, jadinya 1/6. Oke. Kemudian ukhtun syakikoh dapat berapa? Cuman sendiri. Terus ukhtun li'ab 1/6. Alasannya? Iya, sebagai penyempurna dapat 2/3. Penyempurna dapat 2/3. Karena mereka sisi kekuatannya beda. Ukhtun syakikoh atau saudari sekandung, hubungan dia dengan mayit dari 2 sisi. Ayahnya sama dan ibunya sama. Tapi kalau ukhtun ni'ab, hubungannya dengan mayit cuma dari 1 sisi, sama ayahnya. Jadi secara level kekuatan kekerabatannya lebih besar ukhtun syakikoh. Sehingga dia lebih berhak untuk dapat setengah. Ya, yang ukhtun li'ab, maka bagaimana dia dapat supaya menggenapkan 2/3? Kenapa? Karena kalau saudari itu kan kalau 2 orang atau lebih kan dapat 2/3. Itu kalau satu level saudarinya. Tapi ini kan levelnya beda, sisi kekuatannya. Jadi mereka berdua dapat 2/3, tapi dengan catatan si ukhtun syakikoh lebih besar, setengah. Ukhtun li'ab dapat 1/6-nya sebagai penyempurna supaya dapat 2/3. Ukhtun li'um berapa? 1/6, karena cuma sendiri. Oke, berarti pripun? Sahamnya ibu nggih. Ukhtun li'um 1. Ya, Masya Allah. Ada yang bingung enggak? Dalam? Ibu 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada sekelompok saudari atau saudara, ya kan?
Allah mengatakan wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Nah, kemudian ayat setelahnya fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Jika si mayat punya ikhwah, punya sekelompok saudara atau saudari, fali ummihi sudus, maka ibunya dapat 1/6. Itu landasannya. Kalau ukhtun syaqiqah dapat setengah, yaitu di surat An-Nisa yang penjelasan surat An-Nisa yang ayat terakhir. Ya, ayat terakhir surat An-Nisa. Gitu. Makanya saya sering tekankan itu ayat itu harus hafal. Jadi harus begitu. Taib, 3 lagi. Monggo, yang belum. Ada yang berani enggak? Monggo Pak, jenengan yang biasanya senang jawab jenengan. Silakan. Separuh, setengah, nggih. Nggih. Setengah. Asobah bil ghair. Ambil sisa. Oke. Ukhtun li'ab dengan akhun li'ab. Nah, terus ribon sahamnya. Ngambil sisa. Tapi sisanya nggak ada. Nah, berarti akhirnya nggak dapat apa. Nah, cuman misalnya saudara seayahnya ini saya hapus. Saudara seayah ini saya hapus. Ukhtun li'ab dapat nggak? Saudara seayah misalnya nggak ada. Saudara seayah nggak ada. Adanya saudari seayah. Saudari seayah dapat warisan nggak? Dapat berapa? 1/6. Alasannya? Iya, ada ukhtun syaqiqah. Sebagai penyempurna dapat 2/3. Jadi kalau saudara seayah ini nggak ada, ukhtun li'ab ini dapat 1/6. Karena berbarengan dengan saudari sekandung yang saudari sekandungnya cuma 1 orang. Maka ketika ada saudari yang lain, jadi harusnya dapat 2/3. Tapi karena saudari seayah, sisi kekuatan kekerabatannya beda dengan saudari sekandung, saudari seayah dapat 1/6. Tapi gara-gara ada saudara seayah, menjadikan mereka berdua ngambil sisa. Nah ini yang juga, kalau kemarin kan ada Ibnul Mubarak, kemudian Ibnul Mas'um, anak laki-laki yang membawa keberkahan sama anak laki-laki yang membawa sial. Nah ini saudara yang membawa sial, akhun Mas'um. Ini saudara yang membawa sial. Apa? Gara-gara dia, saudari seayahnya nggak dapat warisan. Saudari seayahnya nggak dapat warisan. Oke, ya, aul tadi lah. Jadinya aul. Misalnya dia ukhtun syaqiqah ada, gitu. Coba jadi hitungannya berapa? Kan 1/6 nih. Coba kita ambil ngitung. Misalnya ukhtun syaqiqah ketemu dengan ukhtun li'ab tapi akhun li'ab enggak ada. Akhun li'ab enggak ada. Berarti ukhtun syaqiqah 1/6. Oke. Berarti aslul masalahnya jadi berapa? Aslul enggak, dihitung dulu tahapannya, stepnya. Suami setengah, ukhtun syaqiqah setengah, ukhtun li'ab 1/6. Saya tulis saja, tidak bingung kalau di awang-awang. Misalnya akhun li'ab tidak ada. Ya. Kasusnya apa tadi? Suami kok kemarin ada yang jelas ini blawur. Mana ya? Ada 3 kemarin ya. Gak ada ya? Gak bawa saya, dan gak ada juga.
Ada ya? Kemarin tuh ada ya? Tes. Oh. Suami, terus nama mau? Ukhtun, syakikah, ukhtun, li'ab. Nah, misalnya gitu. Jadi akhun li'abnya nggak ada. Berarti suami kan setengah, gitu. Ukhtun syakikah setengah. Ukhtun li'ab 1/6. Lihat penyebutnya 6, 2, 2. KPK-nya berapa? 6 kan? Jadikan aslul masalah 6. 6 bagi setengah 3. 6 bagi setengah 3. 6 bagi ini 1/6 dari 6 1. Totalnya jadi 7 kan? 3 tambah 3 tambah 1 7. Berarti jumlah sahamnya lebih banyak dari asul masalah. Namanya aul. Kalau lebih sedikit tadi di rot ya. Dikembalikan nanti masalah rot. Nah, jadi nanti ketika ini jumlah sahamnya lebih banyak, ya nanti jadinya ngitungnya penyebutnya tidak pakai angka 6, tapi pakai jumlah saham. Jadi nanti suami jadi dapat berapa? 3/7, 3/7, 1/7. Cara ngitung warisnya, ya nanti asetnya mayit berapa? Oh, asetnya mayit 1 miliar. Berarti suami dapat 3/7 kali 1 M kali 1 M kali 1 M. Ketemunya berapa? Itu jatah warisannya. Oke, selanjutnya, monggo. Siapa ini yang mau jawab? Silakan, Mas. Akhun lil Ya, saudara seibu. Sama siapa? Berarti masing-masing 1/3 atau bukan gabungan? Harusnya gabungan. Iya, gabungan. Ya, bukan satu orang dapat 1/3. Nanti bangkrut nanti. Maksudnya mereka itu bergabung, berserikat dalam 1/3 alias barengan. Barengan dapat 1/3 dalam sama kedudukannya. Jadi saudara maupun saudari seibu itu tidak berlaku kaidah lizzakari mislu hadzil unsayain. Itu enggak berlaku karena mereka dibagi rata. Oke, jadi saudara seibu, saudari seibu, dua-duanya ini bebarengan mengambil 1/3. Terus suami setengah. Oke. Keponakan sisanya. Oke, keponakan sisanya. Baik. Berarti aslul masalah dari 6. Aslul masalah dari 6. Berarti saudara seibu dan saudari seibu dapat saham berapa? 1/3 dari 6? 1/3 dari 6? 2. Ya? Ya, itu nanti pembagian setiap orangnya tahapan setelahnya. Yang penting mereka berdua dapat berapa sahamnya? 2. Oke, 2. Suami setengah dari 6? 3. Ya kan? Ibnu akhli ab jabat sisanya 1. Ya. Itu enaknya. Kalau kasus waris ada asobah itu nggak bakalan rot, nggak bakalan aul, pasti habis. Ya, maksudnya pasti pas dengan aslul masalah. Ya. Taib. Selanjutnya contoh terakhir. Monggo. Siapa? Mas Rian mau lagi?
Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggih. Oke. Terus? Terus? Ibu berapa? Yakin? Yakin enggak? Ada anak keturunan enggak? Mana? Enggak ada anaknya. Anaknya mayat enggak ada. Enggak ada. Terus ada sekelompok saudara atau saudari enggak? Saudara-saudarinya mayat ada enggak? Sekelompok loh. Bukan seorang. Sekelompok. Enggak ada. Kalau enggak ada berarti ibu dapat sepertiga. Terus? Asobah. Oke. Jadi aslul masalahnya 12. Setengah dari 12, ukhtun syakikah 6. Istri 3. Ibu 4. Paman enggak dapat. Sisanya wis entek. Bahkan ini coba dihitung. 13 aul berarti. Ya. Jumlah sahamnya lebih tinggi dari aslul masalah. Baik, Masya Allah, dah pinter semua. Dalam? Oke, nek langsung boten wonten kan saya mumet mengke. Gitu. Dipermudah dulu. Nanti akan ada contoh yang tidak disebutkan aslul masalahnya. Suruh nyari sendiri nanti. Oke. Baik. Kita lanjut ke materi baru ya, materi lanjutannya bismillah. Atau yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Atau bingung mau tanya apa? Oke, lanjut aja. Halaman 26 monggo. Bismillah. Mulahadzat muhimmah. Ya, perhatian yang penting ya, atau hal yang penting perlu diperhatikan. Pertama, yukhaliful ikhwatu li ummin ghairahum minal warasati fil umurit taliyah. Yukhaliful ikhwatu li ummin ghairahum minal warasati fil umuri at-taliyati. Jadi saudara seibu itu berbeda dengan yang selain mereka dari kalangan ahli waris. Saudara seibu itu berbeda atau menyelisihi ghairahum selain mereka minal warasah dari kalangan ahli waris fil umurit taliyah pada poin-poin berikut. Jadi ikhwah li'um ya, saudara-saudara seibu ini berbeda atau menyelisihi ahli waris yang lain di poin-poin berikut. Pertama, zakaruhum la yu'assibu unthahum. Laki-laki mereka, itu laki-laki dari saudara seibu ini, tidak mengasobai perempuannya. Laki-laki dari saudara-saudara, memang saudara-saudara seibu itu laki-laki. Maksudnya laki-lakinya itu tidak mengasobai pihak perempuannya. Kenapa? Karena kalau yang lain mengasobai. Saudara sekandung, saudara seayah, kalau ketemu saudara sekandung ketemu saudari sekandung, jadi asobah bil ghair. Jadi ngambil harta bareng, ngambil semuanya atau sisa. Saudara seayah kalau ketemu saudari seayah sama juga, ngambil bareng. Yang ngambil bareng atau ngambil sisanya bebarengan. Nah, kalau ini saudara seibu, kalau ketemu saudari seibu, maka tidak ada asobah. Tetap mereka ashabul furud. Hanya saja mereka mengambil sepertiga, tapi dibagi rata. Makanya fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sudus.
Jika mereka saudara atau saudari seibu itu lebih dari satu, mereka berserikat dalam jatah warisan 1/3. Jadi tidak berlaku sistem asobah, alias laki-lakinya tidak mengasobai perempuannya. Ini sisi perbedaan untuk kasus saudara-saudari seibu. Yang kedua, la yufaddalu dzakaruhum ala unsahum fil irthi bal yarithuna bisawiyah. La yufaddalu dzakaruhum ala unsahum fil irthi bal yarithuna bisawiyati. Ya. Artinya la yufaddalu dzakaruhum ala unsahum. Jatah laki-laki mereka tidak dilebihkan dari jatah perempuan. Jatah laki-lakinya ya tidak dilebihkan dari jatah perempuan fil irthi dalam warisan. La yufaddalu dzakaruhum, jatah laki-laki mereka la yufaddal tidak dilebihkan ala unsahum dari jatah perempuannya fil irthi dalam warisan. Bal yarithuna bisawiyah. Justru mereka mewarisi secara ya sama. Justru mereka mewarisi secara sama, secara setara, bagi rata. Ya, secara setara atau bagi rata. Itu poin kedua. Poin ketiga, yarithuna ma'a man adlau bihi wa huwal Yarithuna ma'a man adlau bihi wa huwal ma'a annal qaidata kullu man adla biwarithin hajabahu dhanikal warithu. Yarithuna ma'a man adlau bihi wa huwal ma'a annal qaidata kullu man adla biwarithin hajabahu dhanikal warithu. Ya, artinya mereka ya saudara-saudari seibu itu mereka yarithun, mereka tetap mengambil jatah waris atau mereka tetap mewarisi ma'aman adlau bihi. Ya, bersamaan dengan pihak yang menjadi perantara mereka. Wahwal yaitu si ibu. Gimana ya? Fi'ilnya adla yudli. Kalau diartikan letter luck agak susah. Tapi maksudnya mereka itu berperantara dengan mayit, wasilahnya si ibu gitu. Dalwun itu kan artinya timbo yang ada talinya kan, yang yang diulurkan akhirnya kemudian menjadi penyambung dari atas ke bawah bisa ngambil air. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi si saudara-saudari seibu ini perantaranya, penyambungnya ke mayit itu perantaranya ibu. Ya, jadi maksudnya terjemah bebasnya begitu. Kalau letter luck-nya agak susah. Kita ngartikannya yarithun, yaitu mereka saudara-saudari seibu itu mereka tetap mewarisi ma'aman adlau bihi. Bersamaan dengan pihak yang mereka yaitu para saudara-saudari seibu itu berperantara dengannya. Itu siapa? Si ibu. Ya. Ma'annal qaidah, padahal kaidah mengatakan kullu man adla biwaris, setiap orang yang mendapatkan hubungan waris melalui perantara seseorang. Ya, tuh nih. Kullu man adla biwaris hajabahu dzalikal waris. Setiap orang yang mendapatkan hubungan waris melalui perantara seseorang, kullu man adla biwaris, setiap orang yang mendapatkan hubungan waris melalui perantara seseorang, hajabahu dzalikal waris, maka perantara tersebut menghalangi dia. Setiap orang yang mendapatkan hubungan waris melalui perantara seseorang tersebut itu menghalangi pihak yang diperantarakan dengannya. Ya, harus angel ngartikan itu. Gambaran mudahnya gini,
kaidah umumnya itu sebenarnya setiap orang yang ketika hubungan dia dengan mayit itu diperantarai pihak yang lain, di mana pihak yang lain ini masih ada, maka pihak yang lain ini menghalangi yang diperantarakan. Contohnya gini, misalnya Ibnul Ibn, cucunya mayit dari garis anak laki-lakinya. Ibnul Ibn, misalnya si mayit meninggal, Ibnul mayitnya masih ada, Ibnul Ibn juga masih ada, dua-duanya ahli waris sebenarnya. Ibnun itu ahli waris, Ibnul Ibn juga ahli waris. Cuman kalau Ibnnya masih ada, maka Ibnnya ini akan menghajab Ibnul Ibn. Ya enggak? Karena Ibnul Ibnnya ini berhubungan dengan mayit itu perantaranya si Ibn. Tapi kalau Ibnnya masih ada, dia menghajab alias menghalangi Ibnul Ibn untuk jadi dapat warisan. Kaidah umumnya begitu, semua begitu. Ibnul Akh misalnya, Ibnul Akh, saudara anak laki-laki dari saudara seayah misalnya. Ibnu Akh li'ab atau Ibnu Akh syakik lah. Saya meninggal, saya punya saudara laki-laki saya punya anak laki-laki. Kalau saya meninggal, mereka berdua hidup, saudara laki-laki kandung saya masih hidup, anaknya juga masih hidup. Anaknya dia itu ahli waris saya juga. Cuman ketika bapaknya dia masih hidup, yaitu si saudara kandung saya masih hidup, itu menghalangi si ponakan saya untuk dapat warisan. Nah, kaidah umumnya begitu. Tapi itu tidak berlaku bagi saudara-saudari seibu. Kalau saya meninggal, saya punya saudara-saudari seibu masih hidup mereka, plus ibu saya juga masih hidup. Ibu saya, walaupun dia masih hidup, dia tidak menghalangi saudara-saudari seibu ini untuk dapat warisan saya. Padahal kaidahnya harusnya setiap orang yang bersambung dengan mayit dengan perantara tertentu, maka perantara ini menghalangi pihak yang tersambung dari mendapatkan warisan. Itu berlaku umum untuk pihak-pihak yang lain. Tapi ternyata kaidah ini tidak berlaku untuk saudara-saudari seibu. Walaupun ibunya mayit masih hidup, dia tidak menghalangi jatah warisan untuk saudara-saudari seibu. Itu maksudnya. Jadi ini termasuk sisi pembeda saudara-saudari seibu dengan ahli waris yang lainnya. Ya, pengecualian. Baik, lanjutnya poin keempat. Zakaruhum wasala ilal mayyit bi unsa wa yarithu. Zakaruhum ya wasala ilal mayyit bi unsa wa yarith. Zakaruhum wasala ilal mayyit bi unsa wa yarithu. Zakar, iya. Zakaru. Bukan. Zakar dalam artian maksudnya rojul maksudnya. Bukan dalam makna yang lain. Karena dia punya beberapa makna. Makanya dalam ayat Allah mengatakan lizzakari mislu hazil unsayain. Maksud lizzakari maksudnya untuk yang laki-laki, bukan zakar dalam arti yang lain gitu. Zakaruhum wasala ilal mayyit bi unsa wa yaris. Pihak laki-laki mereka itu maksudnya saudara-saudari seibu, pihak laki-laki mereka wasala ilal mayyit, terhubung dengan mayit bi unsa, dengan perantara perempuan, wa yaris, tapi tetap dapat warisan. Saya ulangi. Zakaruhum, pihak laki-laki mereka, itu pihak laki-laki dari saudara-saudari seibu, wasala ilal mayyit, terhubung dengan mayit, maksudnya terhubung secara hubungan kekerabatan. Dengan apa? Biunsa, dengan perantara perempuan. Wayaris. Namun demikian tetap dia bisa mewarisi si zakaruhum ini, maksudnya si pihak laki-laki ini. Bi khilafi ghairihim, berbeda dengan ahli waris yang lain. Berbeda dengan ahli waris yang lain. Maksudnya berbeda dengan ahli waris yang lain. Kalau yang lain model seperti itu nggak bisa dapat warisan. Contohnya apa? Kabnil bint, masalah. Seperti cucu laki-laki dari garis anak perempuan. Cucu laki-laki dari garis anak perempuan. Ahli waris bukan?
Bukan. Cucu laki-laki dari garis anak perempuan bukan ahli waris. Karena dia terhubung dengan mayit, penghubungnya adalah perempuan. Harusnya masuk kaidah namanya zawul arham. Kalau yang terhubung dengan mayit perempuan, penghubungnya adalah perempuan, harusnya itu zawul arham. Dia kerabat tapi bukan ahli waris. Tapi lagi-lagi ini tidak berlaku untuk kasus saudara-saudari seibu. Kenapa? Karena saudara-saudari seibu, hubungan kekerabatan mereka dengan mayit itu perantaranya adalah ibu. Dan ibu kan perempuan. Tapi nyatanya mereka tetap dapat warisan. Ini sisi pembeda yang lain bahwa dzakaruhum, pihak laki-laki mereka terhubung dengan mayit biunsa, dengan perantara perempuan, yaitu si ibu, ya. Wayaris, namun demikian dia tetap mewarisi. Bi khilafi ghairihim, berbeda dengan ahli waris yang lain, ya. Kabnil bin, seperti cucu laki-laki dari garis anak perempuan mayit. Masalan, ya, contohnya jelas tidak mendapatkan warisan. Baik, kemudian poin selanjutnya, idza ijtama'at zaujatun taqasamna fardhal wahidah. Idza ijtama'at zaujatun taqasamna fardhal wahidah. Jika berkumpul istri lebih dari satu, ya. Dalam satu kasus jika berkumpul istri lebih dari satu, taqasamna, maka mereka berbagi fardhul wahidah. Mereka berbagi satu jatah fard. Mereka berbagi dalam satu jatah fard. Yaitu apa? Ar-ruba' aw thumun. Yaitu berbagi dalam 1/4 ataupun 1/8. Jadi bukan masing-masing dapat 1/4, enggak. Tapi 1/4 dibagi mereka jumlahnya berapa. Nih. Soalnya kalau satu orang dapat 1/4 habis hartanya. Misalnya ada orang meninggal meninggalkan istri 4. Ini 1/4 habis, yang lain nggak dapat. Jadi maksudnya 1/4 itu 1/4 dibagi jumlah mereka berapa. Jadi idza ijtama'at zaujatun taqasamna fardhul wahidah. Jika istri lebih dari satu berkumpul, mereka berbagi dalam satu jatah fard ya saja, yaitu entah 1/4 atau 1/8. Poin selanjutnya, idza ijtama'at jaddatun wa kunna mutasawiyatin fit darajati taqasamna as-sudusa. Idza ijtama'at jaddatun wa kunna mutasawiyatin fit darajati taqasamna as-sudusa. Jika berkumpul jaddat, yaitu nenek lebih dari satu, ya, jika berkumpul jaddat nenek lebih dari satu, wa kunna mutasawiyatin, dan mereka dalam satu level yang sama, satu derajat yang sama, ya, satu level yang sama, fid darajah, dalam derajat yang sama, taqasamna sudusa, maka mereka berbagi jatah 1/6. Mereka berbagi jatah 1/6. Ya. Idza istama'at jaddatun, jika terkumpul beberapa nenek, wa kunna mutasawiyatin fid darajah, dan mereka sama levelnya dalam sisi derajatnya, taqasamna sudus, mereka berbagi mendapatkan 1/6. Wa in kunna ghaira mutasawiyatin fid darajah fa innal qurba min jihatil ummi tusqitul bu'da min jihatil abi lal aks inda Syafi'iyah wal Malikiyah khilafan li ghairihim. Wa in kunna ghaira mutasawiyatin fid darajati fa innal qurba min jihatil ummi tusqitul bu'da min jihatil abi lal aks inda asy-Syafi'iyah wal Malikiyah khilafan li ghairihim. Wa in kunna ghaira mutasawiyatin fid darajah, namun jika mereka para nenek ini ghaira mutasawiyatin, ya, tidak sama dalam sisi levelnya, tidak sama dalam sisi derajatnya, fa innal qurba, maka nenek yang terdekat dari sisi ibu, ya, nenek yang terdekat dari sisi ibu, tusqitul bu'da min jihatil ab, menggugurkan nenek yang jauh dari sisi ayah.
menggugurkan nenek yang jauh dari sisi ayah. Lal aks, tapi tidak berlaku sebaliknya. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Inda Syafi'iyah wal Malikiyah. Ini menurut perspektif Syafi'iyah dan Malikiyah. Khilafan li ghairihim, ya, berbeda dengan pendapat selain mereka, berarti selain Malikiyah dan Syafi'iyah, yaitu Hanabilah dan Hanafiyah. Gimana nih maksudnya? Jika berkumpul beberapa nenek dan mereka dalam satu derajat yang sama, mereka berbagi dapat 1/6. Dan jika mereka derajatnya berbeda, maka nenek yang dekat dari sisi ibu menggugurkan yang jauh dari sisi ayah. Tidak berlaku sebaliknya. Perlu dicontohkan? Kemarin sebenarnya sudah saya jelasin tuh ya, gambaran nenek beberapa ya, tapi saya ulangi lagi. Tapi diselesaikan dulu ya, 2 poin dulu biar tahu juga kaedah nenek dan kakek yang dapat warisan itu yang seperti apa, biar tahu. Nah, di sini dijelaskan al-jaddul fasid, ya, al-jaddul fasid, kakek yang fasid. Kakek yang fasid, kakek yang rusak, alias maksudnya kakek yang enggak dapat warisan itu yang seperti apa? Ya. Al-jaddul fasid ghairul waris, jad fasid yang tidak mewarisi, siapa dia? Huwallazi bainahu wa bainal mayyiti unsa. Huwallazi bainahu wa bainal mayyiti unsa. Dia adalah yang antara dia dengan mayit diselingi perempuan. Dia adalah yang antara dia, si kakek ini, dengan mayit diselingi perempuan. Contohnya apa? Abul bapaknya ibu, alias bapak dari ibunya mayit. Bapak dari ibunya mayit. Ini kakek dari jalur ibunya mayit. Ini fasid, dia bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Ini kaidah tentang kakek yang bukan ahli waris itu siapa? Yaitu antara dia dengan mayit diselingi perempuan. Contohnya abul bapak dari ibunya mayit. Kemudian kaidah tentang nenek yang fasidah, ya, yang bukan ahli waris. Al-jaddul fasidatu ghairul warisah, yang tidak ahli waris, siapa dia? Hiyallati bainaha wa bainal mayyit jaddun fasidun. Hiyallati bainaha wa bainal mayyit jaddun fasidun. Dia adalah yang antara dia dengan mayit diselingi kakek yang rusak, kakek yang fasid. Nenek yang rusak adalah yang antara dia dengan mayit ada diselingi kakek yang rusak. Contohnya siapa? Abil ibu dari bapak ibunya mayit, ibu dari bapaknya ibunya mayit, alias nenek buyut, mbah buyut putri dari jalur ibunya mayit, mbah buyut putri dari jalur ibunya mayit. Ya, kita kasih contoh. Mayit punya ayah, punya ibu. Ibunya mayit juga punya orang tua lagi. Ayah dan juga ibu. Bapaknya mayit punya orang tua juga. Ayah dan juga ibu. Ke atas lagi misalnya. Ibu dari ibunya mayit punya orang tua lagi. Ayah, ibu. Bapak dari ibunya mayit juga punya orang tua lagi. Ayah, ibu. Sana misalnya juga ya. Bapak dari bapaknya mayit punya ayah dan ibu. Ibu dari bapaknya mayit juga punya
Oke, kita cari yang kakek rusak dulu. Yang di antara dia dengan mayit diselingi perempuan. Berarti mana? Ini. Abu umil mayit. Ini berarti kakek yang rusak. Fasid. Nenek yang rusak adalah nenek yang dia dengan mayit diselingi kakek yang rusak. Berarti dia. Ini jaddatun fasidah. Nenek yang rusak, kakek yang rusak. Kaidahnya berarti harus cari kakek yang rusak dulu. Kalau ketemu kakek yang rusak, maka akan ketemu nenek yang rusak. Karena dia menjadi penyebabnya. Walaupun dia sebabnya adalah karena perempuan dulu juga. Ya kan? Nah, berarti nenek. Nah, sekarang kita kemudian tadi yang bahas tentang ketika ada nenek yang satu level. Maka mereka berbagi dalam seperenam. Mana misalnya? Misalnya mayat meninggal, ibunya mayat sudah nggak ada. Nah, ada nenek yang selevel, misalnya ini. Nah, ummil mayit. Ternyata yang selevel dengan dia masih ada yang hidup. Abil mayit. Hidup. Satu level. Berarti ini apa? Takosamna fis-sudus. Mereka berdua berbagi jatah 1/6. Berbagi jatah 1/6. Ini dengan ini. Nah, gimana tadi? Idza sama jaddatun wa kunna mutasawiyatin fid darajah, dan level mereka sama, mereka berbagi dalam 1/6. Wa in kunna ghaira mutasawiyat, tapi kalau mereka si nenek ini misalnya tidak satu level dalam derajatnya atau dalam levelnya, kedudukannya berbeda, fa innal qurba min jihatil tuskitul bu'da min jihatil ab. Kalau ternyata tidak selevel, maka nenek yang lebih dekat dari jalur ibu, maksudnya nenek yang dari jalur ibu menggugurkan nenek yang jauh dari jalur ayah. Dari jalur ayah. Misalnya taruhlah yang ini meninggal, ya. Ini meninggal. Tapi si mayit punya nenek buyut dari jalur ayah. Ini masih hidup, ini juga masih hidup misalnya. Nah, ini juga masih hidup dari jalur ibu. Berarti ada 3 nenek. 1, 2, 3. Tapi levelnya beda. Gimana? Ini hubungannya dengan mayit lebih dekat. Langsung. Maka kaidahnya apa? Fa innal qurba min jihatil yang nenek yang dekat dari sisi ibu menggugurkan yang nenek yang jauh dari jalur ayah. Nah, ini jauh. Kenapa? Karena jaraknya mereka, jarak tempuhnya 1, 2, yang menghubungkan 2 pihak. 1, 2, baru dia. Ini juga sama. 1, 2, baru dia. Berarti ini gugur jadinya. Gugur. Kalau ini masih ada. Karena dia lebih dekat. Kaidahnya kan gitu. Beliau bilang, fa inna al-qurba min jihatil tuskitul bu'da min jihatil ab. Menggugurkan yang jauh dari jalur ayah. Tapi tidak berlaku kebalikannya menurut perspektif Syafi'iyah dan Malikiyah. Tapi tidak berlaku kebalikannya. Berarti kebalikannya gimana? Misalnya tidak berlaku kebalikannya. Tidak berlaku. Misalnya, ini kita ngasih gambaran kebalikannya ya. Misalnya yang ini udah meninggal. Ini udah meninggal. Jadi ibunya mayit meninggal, neneknya mayit dari jalur ibu langsung juga masih meninggal. Ini masih hidup. Masih hidup. Kemudian mayit punya nenek dari jalur ayah, ya. Ini masih hidup. Ini masih hidup. Yang ini jaraknya dengan mayit 2, jauh. Yang ini jaraknya dengan mayit cuman di sini 1. Nah, menurut perspektif Syafi'iyah dan Malikiyah tidak berlaku sebaliknya. Alias misalnya mayit meninggal, ada nenek buyut dari jalur ibu plus nenek langsung dari jalur ayah, ini tidak bisa menggugurkan yang ini. Walaupun levelnya ini lebih dekat. Ya. Akhirnya apa? Mereka berarti bagi rata. Seperti namanya bagi rata. Ya.
Walaupun beda level. Yang beda level yang bisa menggugurkan kalau sebaliknya. Kalau yang sisi ibu lebih dekat, kemudian ada yang dari ayah lebih jauh masih hidup, maka ini bisa menggugurkan yang jauh. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau yang sisi ayah lebih dekat, kemudian dari ibu lebih jauh, tetap mereka akhirnya bagi bareng. Bagi bareng. Ya, begitu. Ada yang tanyakan? Putih, yang mana? Nah, kalau ini hidup, nggak bisa, karena ini masih hidup. Mahjub. Ini misalnya taruhlah ini nenek buyut, yang ini dua masih ada, mahjub, karena ada yang lebih dekat. Ya, ini meninggal, ini masih hidup, sama yang ini juga hidup. Ah, jelas bagi rata, bagi bareng, bagi 1/6 bagi 3 orang, gitu. Jarang tapi bisa aja ada, apalagi orang-orang kampung yang kadang ada yang sepuh-sepuh sampai ini. Nah, itu mereka ternyata punya jatah warisan gitu. Jatah warisan. Nah, takutnya kalau kita tidak tahu ilmunya, harusnya mereka dapat, ternyata nggak dapat, nah dosa. Dikiranya sudah tidak atau bukan ahli waris, tapi ternyata ahli waris. Oke. Lanjut? Mau tanya? Monggo. Melalui ibu? Oh, saudara seayah. Melalui ayahnya mayit. Nggih. Pripun? Enggak mewarisi. Enggak mewarisi. Saudara seayahnya. Jadi saudara, baik itu saudara seayah, saudara seibu, saudara sekandung, itu enggak bisa mewarisi kalau bapaknya mayit masih ada. Kenapa? Karena syaratnya mereka itu bisa mewarisi kalau mayit itu enggak punya aslul zakar, alias maksudnya pokok yang laki-laki, enggak punya ayah atau enggak punya kakek, plus juga enggak punya anak. Ya, itu kan bahasan kalalah, Pak. Kalalah itu adalah man la walidalahu wala walad. Orang yang tidak punya orang tua, ayah maksudnya, juga tidak punya anak keturunan. Jadi syarat saudara-saudara baik saudara sekandung, saudara seayah maupun saudara seibu dapat warisan itu kalau si mayit gak punya ayah atau gak punya kakek dan juga gak punya anak keturunan. Kalau ada mereka mahjub. Nih. Yang lain? Jam 10 breaknya. Oke. Baik, kita lanjut. Al-irthu bit-ta'sib. Ya, sekarang bahas warisan dengan ta'sib, dengan yang kita akan baca. At-ta'sibu huwal irthu bila takdir. At-ta'sib huwal irthu bila takdir. At-ta'sib adalah warisan dengan tanpa ukuran. Jatah warisan dengan tanpa ukuran. Wal asobatu hum man yarithu bila takdir. Wal asobatu hum man yarithu bila takdir. Adapun asobah adalah orang-orang yang mewarisi dengan tanpa ukuran tadi. At-ta'sib itu bentuk ukuran warisannya, al-asobah orangnya yang mendapatkan warisan dengan model itu. Al-asobah hum man yarithu bila takdir. Orang-orang yang mewarisi dengan tanpa ukuran. Baik, kemudian sekarang aqsamul asobah. Asobah ternyata ada beberapa jenis atau ada ragamnya. Aqsamul asobah. Pembagian asobah itu apa saja? Tanqasimul asobatu ila salasati aqsam. Asobah terbagi menjadi 3 bagian. Asobah terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, al-asobatu bin nafsi. Pertama, al-asobatu bin nafsi. Asobah bin nafsi. Siapa mereka? Hum
man yarithuna bit-ta'sib min ghairi hajatin ila man yu'assibuhum. Hum man yarithuna bit-ta'sibi min ghairi hajatin ila man yu'assibuhum. Artinya, hum man yarithuna bit-ta'sib. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi dengan jatah tanpa ukuran. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi dengan jatah tanpa ukuran. Min ghairi hajah, ya, min ghairi hajatin ila man yu'assibuhum, tanpa perlu pada pihak yang mengasobai mereka, tanpa perlu kepada pihak yang mengasobai mereka, alias dia dengan sendirinya udah asobah gitu. Saya ulangi, hum man yarithuna bit-ta'sib, mereka adalah orang-orang yang mewarisi secara asobah atau dengan jatah tanpa ukuran, min ghairi hajah, tanpa berkebutuhan atau tanpa perlu, ilaman yu'asibuhum, pada pihak yang mengasobai mereka. Jadi dengan sendirinya sudah asobah. Siapa mereka? Wahum jami'ul warithina minar rijal. Wahum jami'ul warithina minar rijal. Mereka adalah semua ahli waris dari kalangan laki-laki. Mereka adalah semua ahli waris dari kalangan laki-laki, ma'ada zauja wal akha li'um, selain suami dan saudara seibu. Nah, itu kaidahnya mudah. Pokoknya semua ahli waris laki-laki itu asobah, kecualinya dua tok, suami dan saudara seibu. Karena suami dengan saudara seibu itu, ya, ashabul furud, ya, mereka warisannya dengan fard. Kalau yang lainnya asobah semua. Ya. Jadi hum jami'ul warithin, mereka adalah semua ahli waris dari kalangan laki-laki, ma'ada az-zauj wal akhli selain suami dan saudara seibu. Kemudian ditambah satu lagi, wa tudhafu ilaihim al-mu'tiqatu. Wa tudhafu ilaihim al-mu'tiqatu. Ditambahkan kepada mereka perempuan yang bebaskan budak. Ditambahkan dengan mereka yang laki-laki ini yang warisnya secara asobah, satu lagi yaitu perempuan mu'tiqah yang membebaskan budak. Fayasiru adaduhum arba'ata asyara warisan. Maka endingnya totalnya jadi 14. Baik. Itu yang pertama, asobah bin nafsi, namanya asobah bin nafsi. Dengan sendirinya tanpa butuh pihak yang lain mereka sudah asobah. Yang kedua, al-asobatu bil ghair. Asobah bil ghair. Siapa mereka? Humul ladzina yakununa asobatan biwasitati ghairihim minal asobati bin nafsi. Humul ladzina yakununa asobatan biwasitati ghairihim minal asobati bin nafsi. Mereka adalah orang yang menjadi asobah, yakununa asobatan. Berarti sebelumnya mereka bukan asobah. Hum alladzina yakununa asobatan. Mereka yang menjadi asobah biwasitati ghairihim, dengan perantara pihak yang lain. Dia yang menjadi asobah dengan perantara pihak yang lain, minal asobati bin nafsi, dari kalangan asobah bin nafsi, dari kalangan asobah bin nafsi. Humul ladzina yakununa asobatan, mereka adalah pihak-pihak atau orang-orang yang menjadi asobah dengan perantara selain mereka dari kalangan asobah bin nafs. Atau dengan kata lain, ya, atau dengan kata lain, au kullu unsa asabaha dzakarun. Atau dengan kata lain adalah setiap ahli waris perempuan yang diasobai oleh pihak lelaki. Kullu unsa asabaha dzakarun. Setiap ahli waris perempuan yang diasobai oleh pihak laki-laki. Siapa mereka? Mereka ada 4 golongan. Wahunna arba'u niswatin. Mereka ada 4 perempuan, golongan, 4 perempuan. Siapa mereka? Al-bintu ma'al ibn. Anak perempuan tatkala bersanding dengan anak laki-laki. Bintul ibni ma'abnil ibni. Cucu perempuan bersanding dengan cucu laki-laki. Al-ukhtus syakikah ma'al akh syakik. Saudari sekandung
bersanding dengan saudara sekandung. Al-ukhtu li'abin ma'al akh li'ab. Saudari seayah bersanding dengan saudara seayah. Ya, ada 4 itu. Ibu dengan anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dengan cucu laki-laki, saudari sekandung dengan saudara sekandung, saudari seayah dengan saudara seayah. Ada 4 ini. Kemudian yang ketiga, al-asobatu ma'al ghair. Al-asobatu ma'al ghair. Yang ketiga adalah asobah ma'al ghair. Siapa mereka? Humul ladzina yarithuna bitta'sib. Mereka adalah pihak-pihak yang mewarisi secara asobah ma'a wujudi ghairihim. Tatkala bersamaan, ya, bersama dengan keberadaan pihak yang lain. Saya ulangi. Humul ladzina yarithuna bitta'sib. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi secara asobah bersama, ya, ma'a wujudi ghairihim, bersama dengan keberadaan pihak yang lain. Bersama dengan keberadaan pihak yang lain. Dengan kata lain, kullu untha tasiru asabatan bijtima'iha ma'a ukhra. Kullu untha tasiru asabatan bijtima'iha ma'a ukhra. Setiap ahli waris perempuan yang menjadi asabah, setiap ahli waris perempuan yang menjadi asabah, setiap ahli waris perempuan yang menjadi asabah dengan berkumpulnya dia dengan perempuan yang lain. Setiap perempuan yang menjadi asabah, ya, dengan berkumpulnya dia bersamaan dengan ahli waris perempuan yang lain. Wa huma isnatani minan nisa. Mereka cuman 2 golongan saja dari kalangan perempuan. Yang asabah ma'al ghair ini huma isnatan. Mereka ada 2 dari kalangan perempuan. Siapa mereka? Yaitu pertama, al-ukhtus syaqiqah ma'a far'in warithin mu'annas. Yaitu mereka adalah saudari sekandung bersamaan dengan cabang ahli waris perempuan. Cabang ahli waris perempuan maksudnya anak perempuan mayit ataupun cucu perempuan. Al-ukhtus syaqiqah, saudari sekandungnya mayit bersama dengan cabang ahli waris perempuan. Yang kedua, al-ukhtu li'ab, saudari seayahnya mayit bersamaan dengan cabang ahli waris yang perempuan. Nah, ini berdasarkan kaidah, ya. Berdasarkan kaidah, ini kaidahnya adalah hadis juga, ya. Nabi SAW mengatakan, ij'alul akhwati ma'al banati asabatan. Ij'alul akhwati ma'al banati asabatan. Jadikanlah saudari-saudarinya mayit bersamaan dengan putri mereka sebagai asabah. Jadikanlah saudari-saudarinya mayit ma'al banat tatkala bersamaan dengan anak perempuannya mayit asabah, sebagai asabah. Baik, kita selesaikan mulahadzat ini, terus break, ya, coffee break. Mulahadzat, ya, perhatian. Pertama, tanqasimul asabatu ila qismain. Nah, dari sudut yang lain, ya, sudut pandang yang lain, tanqasimul asabah ila qismain. Asabah itu terbagi menjadi 2. Ya. Kalau tadi ditinjau dari sisi yang lain, ya, asabah bin nafsi, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair. Ini ditinjau dari sisi yang lainnya. Tanqasimul asabah ila qismain. Asabah terbagi menjadi 2. Pertama, asabah nasabiyah. Asabah dari jalur nasab. Ya, asabah dari jalur nasab. Nah, semua asabah yang kita sebutkan tadi bisa kita katakan itu adalah asabah nasabiyah. Asabah karena sisi nasab. Yang kedua, asabatun
sababiyah. Asobah karena sebab. Asobah karena sebab. Siapa dia? Atau apa ini asobah sababiyah ini? Wahiyallati takunu bisababil itq. Wahiyallati takunu bisababi al-itqi. Yaitu asobah yang ada disebabkan karena pembebasan budak. Yaitu asobah yang ada karena pembebasan budak. Jatah asobahnya mu'tik atau mu'tiqah itu karena sebab dia bebaskan budak. Tapi kalau asobah yang lain semua karena latar belakang nasab, ada garis keturunan. Baik, poin yang kedua, al-farqu bainal asobati bil ghair wal asobati ma'al ghair. Al-farqu bainal asobati bil ghair wal asobati ma'al ghair annal mu'assiba yushariku man asabaha fil asobah bil ghairi bi khilafil asabati ma'al ghair haitsu ya'khudhu fardahu. Al-farqu bainal asabati bil ghair wal asabati ma'al ghair, titik pembeda antara asabah bil ghair dengan asabah ma'al ghair. Ya, titik pembeda antara asabah bil ghair dengan asabah ma'al ghair, annal mu'assiba, bahwa pihak yang mengasobah ya, pihak yang mengasobah yusyariku man asabaha, bahwa pihak yang mengasobah ikut serta dengan pihak yang diasobahi, ya. Bahwa pihak yang mengasobah ikut serta dengan pihak yang diasobahi. Yusyariku man asabaha fil asobah bil ghair. Ini dalam kasus asobah bil ghair. Ini dalam kasus asobah bil ghair. Bi khilafil asobah ma'al ghair. Berbeda dalam kasus asobah ma'al ghair. Berbeda dalam kasus asobah ma'al ghair. Haitsu ya'khudhu fardahu. Haitsu ya'khudhu fardahu. Di mana pihak yang mengasobai tetap mengambil jatah fardnya. Haitsu ya'khudhu fardahu. Di mana pihak yang mengasobai tetap mengambil jatah fardnya. Ya, bil misali yattadhihul maqal. Dengan contoh maka teorinya akan akan jelas. Ya, jadi di sini titik pembedanya antara asobah bil ghair dengan asobah ma'al ghair. Tadi dikatakan kalau asobah bil ghair, pihak yang mengasobahi itu jadinya ikut serta, nyemplung untuk ngambil bebarengan dengan pihak yang diasobahi. Pihak yang asobah bil ghair kan tadi apa? Misalnya anak perempuan dengan anak laki. Atau cucu perempuan dengan anak, atau juga saudari sekandung dengan saudara sekandung. Kalau asobah bil ghair, maka pihak yang mengasobai itu yang laki-laki. Yang berarti kalau anak perempuan dengan anak laki-laki, berarti anak laki-laki yang mu'assib namanya. Mu'assib, pihak yang mengasobai. Yang menjadikan si anak perempuan jadi ikutan ngambil keseluruhan. Nah, jadi mereka ikut serta ngambil bebarengan gitu. Untuk yang asobah bil ghair. Ya misalnya ada seorang meninggalkan ibu, gitu kan, meninggalkan ibu plus meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Ibu dikasih dulu jatahnya 1/6, sisanya 5/6. 5/6 otomatis kan sisanya diambil semua oleh si anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, untuk kasus asobah bil ghair seperti ini, bahwa mu'assib yaitu si anak laki-laki ikut serta dengan pihak yang diasobai yaitu anak perempuan ngambil bebarengan. Semua diambil bareng gitu. Maksudnya si anak laki-laki bukan dapat jatah sendiri gitu, tapi ngambil bareng. Walaupun ujungnya nanti jatahnya laki-laki 2 kali lipat jatah perempuan. Beda dengan asobah ma'al ghair. Kalau asobah ma'al ghair, pihak yang mengasobai tidak ikut nyemplung ngambil keseluruhan harta, tapi dia tetap
ngambil jatahnya secara fard. Seperti kasus seorang meninggalkan putri misalnya, putrinya 2. Mayit meninggalkan putri kandungnya 2. Gak ada yang lain. Kemudian ada satu lagi, saudari sekandung. Saudari sekandung. Berarti jatahnya berapa? Seorang meninggalkan putri 2, bintan, dan 1 saudari sekandung. Berapa jadinya? 2 putri dapatnya berapa? 2 per 3. Ya. 2 putri jatahnya 2/3. Saudari sekandung dapat berapa? Asobah. Tapi asobahnya sendiri alias dia sendiri si saudari sekandungnya ngambil sisa. Tapi kalau si putrinya 2 kan tetap ngambil jatahnya secara fard, yaitu 2/3. Tidak dilebur gitu loh. Maksudnya tidak dilebur dengan jatah saudari sekandung. Beda dengan yang asobah bil ghair, dilebur tadi. Antara anak laki-laki dan anak perempuan dilebur jadi 1 ngambil barengan, walaupun nanti jatahnya kemudian 2 kali lipat laki-laki jatah perempuan. Tapi kalau asobah ma'al ghair, mu'asibnya yaitu si anak perempuan tadi yang 2 tadi tetap ngambil jatahnya secara fard. Adapun yang sisanya yang benar-benar ngambil sisa ya si saudari sekandung. Yang ketiga, poin terakhir sebelum istirahat, al-ukhtu syaqiqah al-asibah. Saudari sekandung al-asibah yang akhirnya menjadi asobah ma'al ghair. Al-ukhtu syaqiqah al-asibah ma'al ghair. Saudari sekandung yang menjadi asobah ma'al ghair. Tahjubu kullaman yahjubuhul akhus syaqiq. Dia akan menghalangi setiap orang yang bisa dihalangi oleh saudara kandung. Saya ulangi. Al-ukhtu syaqiqah, saudari sekandung, al-asibah ma'al ghair, saudari sekandung yang berubah wujud menjadi asobah ma'al ghair, tahjubu kullaman yahjubuhul akhus syaqiq. Dia punya kemampuan menghalangi setiap pihak yang bisa dihalangi oleh saudara sekandung. Maksudnya apa? Saudari sekandung yang jadi asobah itu powernya, kekuatannya seakan-akan dia jadi akh syakik. Dia perempuan tapi akhirnya jadi kayak laki-laki. Yang mana kemudian dia punya kekuatan untuk menghajab atau menghalangi pihak yang lain yang bisa dihalangi oleh saudara sekandung. Kalau saudara sekandung itu ada. Nanti akan saya kasih contoh. Al-ukhtu syaqiqah al-asibah ma'al ghair. Saudari sekandung yang menjadi asobah ma'al ghair. Tahjubu kullaman yahjubuhul akhus syaqiq. Dia akan menghajab setiap ahli waris yang bisa dihajab atau dihalangi oleh saudara sekandung. Kadzalikal ukhtu li'ab. Begitu pula saudari seayah, ya, tahjubu, maksudnya saudari seayah kalau jadi asobah ma'al ghair ya, tahjubu kullaman yahjubuhul akh li'abin. Maka dia juga punya kekuatan untuk bisa menghalangi setiap pihak yang bisa dihalangi oleh saudara seayah. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Tapi saya kasih penjelasan yang potongan pertama. Jadi saudari sekandung tatkala dia menjadi asobah, maka dia akan punya kemampuan atau punya power, punya kekuatan untuk bisa menghajab orang yang bisa dihajab oleh saudara sekandung. Misalnya seorang meninggalkan bintan, meninggalkan ukhtun syaqiqah, kemudian meninggalkan akhun li'ab. Bintan, seorang wafat meninggalkan 2 anak perempuan. Berapa jatahnya? 2/3. Ukhtun syaqiqah berapa? Asobah. Ya kan? Asobah ma'al ghair. Karena ketemu bint. Akhun li'ab, saudara seayah, laki-laki loh ini. Gak dapat.
Kenapa? Karena kalau dia tatkala menjadi asobah, dia bisa menghajab apa yang bisa dihajab oleh syakik. Alias powernya dia jadi kayak dia. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya taruhlah ini ukhtun syakikoh itu nggak ada. Maksudnya kita ganti akhun syakik, maka ini juga terhajab, ya kan? Kalau ini jelas 2/3, akhun syakiknya jadi asobah, tapi asobah bin nafsi, bukan ma'al ghair. Nah, dia akan menghajab dia. Dia punya kekuatan menghajab dia karena akhun syakik, sisi kedudukan dia dengan mayit punya hubungan bapak dan ibu, ya, sekandung. Nah, taruhlah tadi misalnya tadi perempuan, ya, perempuan ukhtun syakikah, maka dia ketika menjadi asobah ma'al ghair kekuatannya sama ketika sebagai akhun syakik. Ya, mungkin begitu dulu. Monggo istirahat dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkurang berapa persen dari yang kemarin?